Oke, materi yang terakhir. Alhamdulillah ini untuk uji hipotesis dua komparatif independen, dua sampel independen ini ada banyak sekali ini ya. Nah, sekarang materi yang terakhir yaitu uji Run-Wolfowitz. Nah, fungsi tujuannya ini digunakan untuk menguji sekumpulan besar hipotesis pengganti. Rumusnya ini untuk dua sampel independen, keterangan pengambilan kesimpulannya ini. Nah, contoh kasusnya, dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah perbedaan disiplin kerja antara pegawai golongan 3 dan 4 yang didasarkan atas keterlambatan masuk dan pulang kantor. Berdasarkan sampel yang dipilih secara acak, terdapat 10 pegawai golongan 3 dan 10 pegawai golongan 4. Diperoleh datanya seperti berikut ini. Run-Wolfowitz. Kita ketahui sambil menunggu ya, kita ketahui lagi bahwasanya cara penggunaan metodenya menggunakan run perhitungannya. Tapi contoh pada intinya ini menguji menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel independen apabila datanya disusun dalam bentuk ordinal dan disusun dalam bentuk run, untuk loncat-loncat itu ya. Nah, sekarang data yang diperoleh seperti ini. Jadi ini data keterlambatan pulang dan datang. Yang Y-nya tingkat golongan gaji, ada yang satu golongan 3 dan yang dua golongan 4. Dari kasus ini dapat dibuat hipotesis awal. Tidak terdapat perbedaan disiplin kerja yang signifikan antara pegawai golongan 3 dan 4. Hipotesis alternatif. Terdapat perbedaan disiplin kerja yang signifikan antara pegawai golongan 3 dan 4. Ini hipotesisnya. Kita lanjut di bawah. Oke, ini hipotesisnya. Protesis, ini hipotesis ya. Oke, golongan 3 dan golongan 4 ya ini ya. Sesuai kasus dan keadaan yang diperoleh, maka uji yang cocok digunakan adalah uji Run-Wolfowitz. Maka tinggal kita klik saja uji Run-Wolfowitz runs. Keterlambatan masuk tes variabel, tingkat golongan gaji masuk grouping variabel. Ini grup 1, ini grup 2. Klik continue. Sudah diklik OK. Ini hasil pengujian hipotesisnya. Yang bisa diambil penjelasan dari output SPSS-nya, bahwasanya data yang diperoleh 10 golongan 3 dan 10 golongan 4. Jadi seperti ini. Untuk nilai signifikansi, kita kopikan saja. Apakah hipotesis alternatifnya diterima atau ditolak? Anda bisa lihat dari output. Nah, ini bisa dibaca semuanya. Minimum positif
kemungkinan yang paling kecil atau kemungkinan yang paling besar gitu. Kita lihat saja kalau kemungkinan yang paling besar diperoleh yang ini ya, nilai tingkat kemananya signifikansinya 0,999 dibandingkan dengan 0,05. Nah, ternyata nilainya ini lebih besar. Kalau nilainya ini lebih besar, maka keterangannya apa? Nilainya lebih besar H0 diterima. Kalau lebih kecil H0 ditolak. Ya, berarti ini kan lebih kecil ya. Ini kan lebih kecil. Berarti H0 ditolak. Kalau lebih besar H0 diterima. Oke. Berarti dari situ dapat diperoleh kesimpulannya, maka hipotesis awalnya diterima dan hipotesis alternatifnya ditolak. Jadi kesimpulannya sama dengan bunyi dari hipotesis alternatifnya. Bunyi dari hipotesis awalnya, yaitu berbunyi tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara disiplin kerja tidak terdapat perbedaan disiplin kerja yang signifikan antara pegawai golongan 3 dan pegawai golongan 4. Nah, itu. Atau kalau bisa dilihat dengan nilai possibility yang minimum, ternyata diperoleh nilainya sebesar 0,242. Nah, nilainya ini, nah ternyata itu tetap sama, lebih besar dari 0,05. Berarti menghasilkan kesimpulan yang sama, misalnya H0 nya diterima, baik melihat dari nilai possible yang minimum atau nilai possible yang maksimum. Ini yang kuning. Jadi dari dua sudut pandang yang berbeda, nilai possibility kemungkinan yang minimum dan kemungkinan maksimum menghasilkan kesimpulan yang sama, bahwasanya H0 nya diterima. Jadi kesimpulan dari penelitian ini bunyi dari hipotesis awal, yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan tentang disiplin kerja antara golongan 3 dan golongan 4. Sudah, materi semuanya sudah saya sampaikan. Untuk uji bentuk hipotesis komparatif dua sampel independen, mudah-mudahan bermanfaat. Tinggal banyak-banyak latihan kalian. Nanti kalau menemukan kasus-kasus di mana datanya nominal, ordinal, interval atau rasio, di mana sampelnya itu ada 2, kriteria sampelnya yang independen, maka kalian tinggal memilih salah satu di antara ketujuh metode ini. Oke, sekian tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.